Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaraini Ma'rifah dengan NIM 2205097408 dari kelas PTIA 2022. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Agus Prihanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan lain untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau printing UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA script 568A dan TIA atau EIA script 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabel LAN, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabel LAN pasti tidak bisa digunakan. Selanjutnya ada macam-macam standarisasi jaringan. Yang pertama ada ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali. Yang sudah kita ketahui saat ini yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar kabelan. Selanjutnya yang kedua ada TIA atau Telecommunication Industry Association, merupakan organisasi yang bekerja sama dengan Electronical Industry Association atau EIA. Mereka bekerja sama di bidang industri pengkabelan. EIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi. Karena itu dapat mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. Lanjut, yang ketiga ada IAEA atau Institute of Electrical and Electronics Engineers, merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IAEA ini memiliki kepanjangan yang di dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun kepanjangan itu sudah tak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini, sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. Selanjutnya ada ITU, International Telecommunication Union, merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan ITU atau International Telecommunication Union Communication Sector untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Lalu yang terakhir ada IETF, Internet Engineering Task Force, merupakan sebuah organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat protokol-protokol standar jaringan internet. IETF ini juga merupakan organisasi yang membuat protokol TCP atau IP. Selanjutnya ada 7OC layer. OC adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Model referensi OC menggambarkan bagaimana informasi dari suatu software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OC secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO, yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Selanjutnya ada fungsi 7 layer OC. Yang pertama ada application layer. Lapisan ke-7 ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna.
Selanjutnya ada presentation layer. Lapisan ke-6 ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lalu ada session layer. Lapisan kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Lalu ada transport layer. Lapisan keempat ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Selanjutnya ada network layer. Lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer. Lalu ada data link layer. Lapisan kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti bridge, repeater, dan switch layer dia beroperasi. Lalu yang terakhir ada physical layer. Lapisan ke-1 ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Standarisasi jaringan komputer adalah proses pengembangan dan penerapan aturan, protokol, dan spesifikasi yang digunakan untuk memastikan bahwa perangkat dan sistem jaringan komputer dapat beroperasi secara efisien dan saling berkomunikasi. Standarisasi jaringan komputer penting karena memastikan kompatibilitas, interoperabilitas, dan keamanan sistem serta perangkat yang terhubung di dalam jaringan. Dengan adanya standar ini, berbagai perangkat dari berbagai produsen dapat saling berkomunikasi dan beroperasi secara efisien. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.